ke Gaza, dari salah satu sisi Gaza, apa yang terjadi? Baru mereka menyentuh pagar Gaza, seluruh kendaraan tempurnya dihancurkan oleh pejuang, dan pasukannya ada yang terbunuh, dan sebentar lagi lari meninggalkan alat-alat perangnya. Nah, kehancuran militer terjadi di Israel. Sendi yang kedua, yaitu kehancuran ekonomi. Apa yang terjadi pada ekonomi Israel sekarang? Serangan hari pertama 8 Oktober, bursa saham Israel langsung jatuh 8%. Itu bukan main-main dalam ekonomi. 8% dalam satu hari. Dan sampai sekarang terus meluncur jatuh. Yang kedua, mata uang mereka, shekel, itu jatuh 30%. Kemudian, ditambah lagi, mereka harus ditimpa beban yang besar sekali. Beban yang pertama, 300.000 pasukan cadangan yang dipanggil, itu butuh pembiayaan yang besar. Belum lagi 300.000 pasukan cadangan tadi itu meninggalkan profesi mereka, meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan mereka dalam bisnis sehari-hari. Artinya apa? Ekonomi terkena dampak. Kenapa? Karena sektor ekonomi lumpuh, ditinggalkan oleh 300.000 orang yang masuk ke militer. Ini bukan main-main, beban yang luar biasa. Belum lagi ditambah dengan beban pembiayaan kepada pengungsi. Sobat sekalian, betul-betul kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Bayangkan dua kota besar, ya. Asqalan dan Sidrut itu kosong tanpa penduduk. Menjadi kota mati. Artinya apa? Artinya di situ ada 67.000 penduduk yang dipindahkan oleh pemerintah. Berapa biaya yang dibutuhkan oleh Israel untuk ini? Ya. 67.000 penduduk. Dan mereka sekarang berada di kamp-kamp pengungsian yang ada dalam Israel. Belum ditambah dengan penduduk-penduduk dari sekitar barier-barier kota Gaza yang lain yang mereka diungsikan. Sehingga saat ini tercatat jumlah pengungsi yang ada di dalam Israel 500.000 orang. Dan baru pertama dalam sejarah Israel didirikan tenda-tenda untuk pengungsi di dalam Israel. ini pertama kali dalam sejarah Israel. הקמת עיר אוהלים, אנחנו מוכנים הבוקר כבר עם תוכניות בשבוע האחרון, ואנחנו נגיש אותם הבוקר למקבלי ההחלטות ב4 מתחמים שונים שאנחנו נקים כאן בעיר. שוב, אנחנו נעקוב מקרוב, נראה את הצורך, נראה שזה אכן נדרש, נראה שזה אכן עונה על הצורך של המפונים והמתפנים, ובהתאם לכך נפעל. צריך להיערך בכל רמה, אנשים שוכחים שהצפון מרוקן מתושבים, הדרום מרוקן מתושבים. יש פה מערכה שמאות אלפי ישראלים הם פליטים, שוכחים את זה, שוכחים את כל הפרטים האלה, ויושבים באולפנים ובלבלים את המוח. לנו יש את כל הסבלנות, כי לא שכחנו מה המטרה. המטרה היא ניצחון, המטרה היא מחיקת החמאס. Apa yang menghancurkan Israel ini bukan negara, bukan negara Arab, cuma kelompok perlawanan, kelompok perjuangan Hamas. Subhanallah, bagaimana ketika Allah membantu, Allah menurunkan pertolongan, hancur sebuah negara yang di atas kebatilan ini. Kehancuran ekonomi Israel ini, ya, ditambah lagi dengan apa? Dengan 500.000 penduduk Israel, mereka yang menengah ke atas dan memiliki uang, mereka meninggalkan Israel, mengungsi ke luar negeri. Membawa harta mereka, membawa uang mereka. Ya. Artinya apa? Total jumlah pengungsi di Israel ada 1 juta orang. Setengah penduduk Gaza. Sama dengan setengah penduduk Gaza. 500 mengungsi di dalam negeri, dan 500.000 lagi yang sisanya melarikan diri ke luar negeri. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah ayat tadi. Kalau kita merasa sakit, sesungguhnya mereka pun merasa sakit. Sobat sekalian, belum lagi kemenangan-kemenangan politik dari Hamas luar biasa. Serangan Hamas ini ternyata mendatangkan simpati dunia luar biasa kepada Hamas. Bayangkan, demonstrasi ratusan ribu orang di London. Di negara yang pemerintahnya pendukung utama Israel, tapi ada ratusan ribu orang turun di jalan mendukung Hamas, mendukung Palestina. Itu luar biasa. Pertandingan sepak bola di Liga Inggris dan Liga Spanyol, para supporternya membawa bendera Palestina.
Luar biasa, kemenangan politik. Dan itu, bayangkan, itu di negara-negara barat yang sebelumnya pendukung Israel. Tapi sekarang berbalik. Kemenangan politik berikutnya. Bagaimana? Pertama kali dalam sejarah, ada veto dikeluarkan di PBB, dan veto ini untuk mendukung Palestina. Ketika Dewan Keamanan PBB, mereka berkumpul untuk mengeluarkan resolusi kecaman terhadap Palestina, terhadap Hamas, kemudian resolusi ini diveto oleh Rusia, dan itu menguntungkan Hamas. Ini pertama kali dalam sejarah. Ya. Dan sobat sekalian, krisis yang luar biasa yang membuat Israel sekarang ini terjadi ketika pendukung utamanya, bapak asuh mereka, ibu asuh mereka, Eropa dan Amerika juga dalam keadaan krisis. Ya, sehingga dukungan tidak bisa penuh. Eropa dalam keadaan krisis ekonomi dan energi, Amerika juga demikian akibat perang yang terjadi di Ukraina. Luar biasa, rencana Allah luar biasa. Maka ini berita gembira buat kita. Israel dalam keadaan sekarat. Israel tidak akan mampu bertahan untuk perang panjang ini. Ya. Salah satu tandanya, salah satu indikasinya adalah Israel telah merubah tuntutan. Kalau kemarin tuntutannya adalah seluruh rakyat Gaza wajib keluar, Hamas harus dihancurkan. Tetapi setelah perang 18 hari ini, kemarin, ya, 1 hari sebelum saya membuat rekaman ini, Israel telah merubah tuntutannya. Tuntutannya adalah dibebaskan semua tawanan, maka dia akan menghentikan serangan kepada Gaza. Menurunnya tuntutan ini menunjukkan apa? Kepayahan yang telah terjadi pada mereka. Allahu Akbar. Insya Allah ini menjadi berita gembira buat kita. Insya Allah ramalan Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas, yang mengatakan 2027 lenyap Israel dari peta dunia, insya Allah terjadi. Dan insya Allah kita termasuk generasi yang bisa menyaksikan lenyapnya Israel. Dan insya Allah sama-sama kita akan berangkat ke Baitul Maqdis, sholat di Masjid Al-Aqsa, dalam keadaan tidak dikotori oleh anjing-anjing Israel, anjing-anjing Yahudi. Insya Allah. Allahu Akbar. Ini berita gembira. Besarkan hati kita. Jangan hati kita kecil hanya karena melihat korban-korban sipil yang terjadi di Gaza. Memang mereka adalah saudara kita yang kita sakit hati kita melihat penderitaan mereka. Tetapi pada saat yang sama, besarkan hati kita bahwa perjuangan ini telah membuahkan hasil. Perjuangan ini telah membuat musuh kita dalam keadaan sekarat. Ya. Dan apa tugas kita sekarang di Indonesia? Tugas kita adalah mempercepat matinya orang yang lagi sekarat ini. Dengan apa? Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulkan bantuan sebisa mungkin, kirimkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan yang ketiga, ya, tambah buat mereka menderita dengan lumpuhnya ekonomi. Boikot semua produk-produk yang mendukung Yahudi laknatullah. Insya Allah, ya, nggak makan fast food, nggak masalah. Masih banyak alternatif.